Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong merapat boleh itu yang kosong. Nah, terima kasih. Silakan. Suara anak kedengaran sampai belakang nggak? Kedengaran? Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'du fa kaifa halukum? Alhamdulillah. Kurang keras sebenarnya kalau laki-laki ya. Kaifa halukum? Masya Allah, memang Nurul Sunnah nih semangat semua. Nah, Ana lebih memilih berdiri daripada duduk karena Ana melihat masa lumayan banyak. Jadi kalau Ana duduk, yang bisa melihat kan hanya yang depan ya, atau mungkin sampai pertengahan. Kalau Ana duduk di bawah. Jadi Ana lebih memilih berdiri agar semuanya sampai belakang bisa melihat. Antum ini asal-asalnya dari mana? Semarang semua atau ada luar Semarang? Siapa acungkan tangan luar Semarang? Sragen. Oke, acung Sragen. Apa antum siapa? Dari mana? Samarinda. Samarinda berapa orang? Satu orang. Dia aja. Apa? Tahu tempat lahirnya. Selain Samarinda mana tadi? Dari mana? Tadi yang ngacung di sini? Dari mana? Tegal, Cung Tegal. Satu orang aja. Oke, mana lagi? Mana? Bekasi, mana? Angkat tangan Bekasi. Bekasi 1, 2 Bekasi. Terus mana lagi? Apa? Purwodadi, angkat tangan Purwodadi. Apa? Coba spesialnya Purwodadi apa? Apa? Oh, jarang keluar. Maksudnya antum di rumah terus gitu. Jadi bahkan nggak tahu spesialnya Purwodadi. Apa? Purwodadi? Kenapa? Kenapa antum nggak angkat tangan? Kenapa nggak angkat tangan? Oh, udah sedikit aja. Kenapa angkat tangannya nggak tinggi? Apa? Gak apa-apa. Enggak, antum tuh harus bangga dengan tempat lahir antum. Enggak, antum tuh gak hina kalau antum asal Purwodadi, bener gak? Emang antum milih gitu tempat lahir antum? Ana milih mau lahir di Semarang karena Semarang ibu kota. Gak ada yang milih tempat lahir. Dan antum gak milih sama orang tua mana antum dilahirkan. Jadi ini gak sedikit ya orang yang membuli temannya gara-gara hanya sekedar tempat asalnya, atau membuli temannya gara-gara orang tuanya. Antum tuh gak terhina dengan antum asal Purwodadi, jadi sehingga antum tidak perlu malu gitu. Angkat tangan cuma segini. Purwodadi mana? Ini anak Purwodadi gitu. Masya Allah. Coba angkat tangan yang dari Purwodadi mana? Wah, bagus. Masya Allah, udah pede kan sekarang? Udah, jadi gini. Antum jangan merasa terhina kalau teman-teman antum menghinakan antum dengan sesuatu yang itu bukan hina. Ngerti gak? Sesuatu itu tuh bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang tidak mulia. Teman-teman antum bully antum gara-gara itu, antum nggak perlu merasa terhina. Itu pertama. Dan orang yang membuli sebenarnya dia
ingin menunjukkan kekurangannya dia, karena sesungguhnya orang yang suka bully itu dia punya banyak kekurangan. Jadi dia menunjukkan dominasinya dia dengan membuli orang lain, bahwa saya tuh bisa mimpin di sini. Saya tuh bisa berkuasa di sini. Tapi antum, supaya terhindar dari bulian-bulian itu, antum harus lebih menunjukkan dominasi antum terhadap diri antum sendiri. Karena ingat, umur hanya sekedar angka. Kedewasaan itu tidak berbanding lurus dengan umur. Anak ulangi. Kedewasaan tidak berbanding lurus dengan umur. Coba antum ulangi. Anak contohkan misalnya sekarang, ada anak kelas 3 SMA. Ada anak kelas 3 SMA. Atau anak SMA lah, mau kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi dia sebelum sholat, masih suka noel-noel temennya. Udah iqomat, masih main-main dia. Gak puas gitu bercanda sebelum sholat. Udah qomat pun dia bercanda. Bahkan ada kasus lagi sholat bercanda. Ada gak kayak gitu? Padahal udah SMA, bayangin umur SMA masih kayak gitu. Di mana kedewasaannya dia? Bisa kalah dengan orang yang SMP, tapi dia tahu kapan dia bercanda, dia tahu kapan dia gak bercanda. Antum udah iqomat tuh, antum jangan udah putus hubungan antum sama makhluk lain. Putus hubungan antum sama orang di samping antum. Udah qomat jangan noel-noel samping. Ini ana lihat, udah qomat masih ada yang colek samping kiri kanan. Ini dewasa macam apa kayak gini? Umur antum berapa? Antum tuh udah ada yang SMA. Kok gak malu gitu? Masih tuh. Jadi ini bukti bahwasanya orang mau dia setua apapun, tapi dia gak belajar dewasa, dia gak akan pernah dewasa seumur hidup. Bahkan bukan hanya umuran antum SMA misalnya. Kalau di sini ada beberapa yang SMA. Bahkan umuran anak pun 20 tahun ke atas, 25 tahun ke atas, umur 27, ada gak yang masih main-main ketika sholat? Ada. Itu tidak dewasa. Dan antum, apalagi antum anak pondok ya, cobalah dewasa. Antum tuh tahu kapan bercanda, kapan gak bercanda. Masa antum dengerin ustadz di depan lagi ngomong, antum bercanda, itu bukan waktunya. Antum apakah gak puas ngobrol sama teman antum di luar ini? Coba bayangin, antum bangun. Katakanlah bangun subuh. Halakoh. Sampai jam berapa halakohnya? Jam 6. Setengah 6. Setengah 6. Setengah 6, terus masuk antum jam 7. Itu tuh ada rentang antum ngobrol tuh banyak. Terus di sela-sela sekolah ada istirahatnya? Ada. Pas guru keluar, terus pergantian pelajaran, ada istirahatnya? Ada jeda waktu kan, bener gak? Antum di situ puas ngobrol. Terus ba'da zuhur, ada jedanya sampai masuk lagi jam berapa? Jam 1. Itu ada waktu ngobrol? Ada. Antum udah diberikan waktu ngobrol banyak, apalagi pada asar kosong antum ngobrol sepuas apapun antum mau. Masa sekarang antum mau gunain waktu belajar antum saat ini untuk ngobrol juga? Antum mau sampai kapan kayak gitu? Kalau antum nggak berubah sekarang sampai mati pun antum kayak gitu. Antum udah lulus dari sini, udah lulus pondok. Antum ikut kajian dimanapun, kalau antum gak rubah kebiasaan antum ngobrol lagi kajian, antum gak akan pernah berubah. Jadi antum kapan mau berubah? Nah itu poin juga. Poin kedua tuh setelah tadi main-main. Pertama tadi poinnya, antum harus tahu kapan antum bercanda, kapan antum tidak. Poin keduanya, coba kalau antum bukan waktu ngobrol, jangan ngobrol. Karena orang, ini berdasarkan pengalaman ana dulu di pondok ya. Orang yang sukses itu bukan orang yang rajin belajar. Silakan. Kenapa anak keep dulu? Karena orang-orang lihat. Jadi kalau orang-orang fokus ke sana, anak lanjut gak bermanfaat. Jadi anak akan lanjut kalau orang-orang bisa fokus.
Nah, karena orang di pondok itu sukses bukan karena dia banyak waktu belajarnya, tapi karena tinggi kualitas waktu saat dia belajar. Artinya gini nih, anak contohin. Ada orang nih, ada santri, dia rajin belajarnya. Bahkan di luar jam belajar pun dia belajar. Misalnya katakanlah di sini ba'da asar kosong kan? Tapi ada santri yang ba'da asar tuh belajar sendiri dia. Ada kayak gitu? Ada. Terus misalnya ba'da isya gak ada kegiatan. Ada kegiatan atau enggak ba'da isya? Halakoh sampai jam berapa? Sampai jam 8. Ada ini santri setelah jam 8 pun dia terus belajar lanjut sendiri. Ada kayak gitu? Ada, rajin dia. Tapi sayangnya dia saat guru ngomong dia malah ngantuk. Saat guru ngomong dia malah ngobrol. Akhirnya anak sendiri melihat orang walaupun dia santri rajin belajarnya di luar kelas, tapi saat di dalam kelas dia gak fokus, gagal juga. Nih, tadi Ustadz ada yang ngomong, Ustadz kasih motivasi pokoknya untuk orang yang malas katanya. Apakah benar antum malas? Kalau anak gak berpikir demikian, entahlah di antara antum ada yang malas. Di semua pondok juga ada yang malas, bener gak? Antum mau masuk ke pondok mana, semuanya ada yang malas. Jadi sebenarnya bukan di malas dan tidak sebenarnya. Tapi lebih ke bagaimana antum di sini mempunyai visi atau tidak. Paham visi? Apa itu? Tujuan. Nah, benar, simpelnya tujuan. Oke. Kalau misi apa? Kan ada visi, ada misi. Visi, oke, simpelnya tujuan. Kalau misi apa? 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 Target. Ada yang bilang rencana. Nah, simpelnya kan ada tujuan. Kalau misi itu cara mencapai tujuan tersebut. Sekarang, Anda misalkan nih, tujuan hafal Quran 30 juz. Itu tujuan. Itu tujuan, hafal Quran 30 juz. Misi, nah misi biasanya berbentuk poin-poin. Pertama, fokus saat di halakoh. Artinya gak tidur saat halakoh. Itu misi itu. Gak tidur saat halakoh. Kemudian, yang kedua, sebelum tidur harus murojaah minimal setengah juz. Nah, itu misi. Ketiga, pokoknya paksain sehari ngapal 1 halaman. Kalau gak ngapal 1 halaman, konsekuensinya gak sarapan misalnya. Pokoknya apapun yang menjadi misi. Yang mendukung antum akan mencapai tujuan hafal Quran 30 juz. Itu misi. Nah, orang-orang itu banyak gak tahannya. Karena gak punya visi. Makanya sekarang anak akan tanya dulu visi antum. Silahkan. Nah, antum dulu deh. Cita-cita. Apa? Programmer. Antum tahu programmer gak? Apa kerjaan programmer? Apa? Apa bikin game? Bener bikin game? Bisa juga. Terus apa lagi selain bikin game? Apa? Desain. Desain juga? Terus apa lagi? Apa? Oh, bikin AI. Itu programmer. Oke, cita-cita lain. Antum apa? Pembalap. Oke, yang lain. Antum apa? Apa? Pengusaha, bagus. Antum. Pengusaha, bagus. Antum. Oke, pengusaha juga. Antum. Duduknya yang bener. Apa? Pemain bola. Oke. Antum? Masinis. Oh, masinis yang mengendarai kereta api tutut. Oh iya. Nah itu visi antum ya. Itu visi antum. Oke, yang main bola kayak tadi, main bola. Antum main bola ya?
Pembalap deh, pembalap. Antum pembalap. Pembalap. Oke, itu kan visi. Misinya gimana? Belajar nyetir mobil. Oke, terus? Udah. Apa? Oh, belajar tentang mesin. Emang pembalap harus ngerti mesin juga ya? Oh iya, lebih bagus. Terus apa lagi? Apa? Oh, ya, 2 itu udah bagus tuh. Nah, gini. Kalau antum apa cita-citanya? Oh, ya, sama programmer. Nah, gini. Caranya nih supaya antum mendapatkan apa yang antum cita-citakan, anak kasih rumus simpelnya. Pelajari sejarah. Artinya apa? Antum cari tahu programmer sekarang yang masyhur siapa? Yang terkenal sekarang programmer siapa? 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 Ustadz Yasir, itu programmer. Selain Ustadz Yasir, selain yang di pondok ini, Indonesia lah. Kenal kan tuh? Nggak kenal. Yang pemain bola tadi mana? Antum ya? Siapa yang pemain bola yang antum contoh? Ronaldo. Biar antum bisa ke Saudi ya. Nah, antum cari tahu, antum sekarang umur berapa? 12. Antum cari tahu Ronaldo di umur 12 ngapain? Apakah Ronaldo di umur 12 dia lagi di pondok? Enggak. Atau yang lain, katakanlah yang Islam, apa ada Muhammad Salah? Bener? Tahu Muhammad Salah? Tahu. Muhammad Salah saat di umur 12 apa dia lagi di pondok? Enggak, atau antum nggak tahu? Cari tahu tuh. Kalau Muhammad Salah umur 12 tahun di pondok, berarti antum cocok di pondok, cita-cita main bola. Tapi kalau ya Muhammad Salah nggak di pondok tuh umur 12 tahun, dan antum cari tahu pemain bola nggak ada yang jebolan pondok, berarti antum gak cocok di pondok, cita-cita pemain bola. Serius sana bilang. Kecuali kalau antum menemukan satu pemain bola sukses tapi dia jebolan pondok, oh antum berarti ada kesempatan. Bener? Nah, misalnya tadi masinis, mana yang masinis? Antum masinis, mengendarai kereta api tutut. Nah, antum cari tahu entah misalnya ada di keluarga atau di Semarang atau di mana, ada gak masinis yang jebolan pondok? Kalau ada, berarti antum masih punya kesempatan. Kalau gak ada, berarti sulit. Anak gak katakan gak mungkin ya. Anak gak katakan gak mungkin. Pemain bola tadi juga anak gak katakan gak mungkin, tapi sulit. Artinya, itu cara antum untuk menggapai cita-cita antum. Katakanlah antum cita-cita jadi ulama, cita-cita jadi ustadz. Ada gak ustadz yang saat umuran antum berada di pondok? Justru banyak. Justru itulah tujuan mondok kan? Justru itulah awal tujuan mondok. Walaupun tidak semua jabalan pondok jadi ustadz, tapi ustadz-ustadz rata-rata atau bahkan kebanyakan lulusan pondok. Bener gak? Ada ustadz yang gak lulusan pondok, ada tapi gak banyak. Ada tapi gak banyak. Lebih banyak yang lulusan pondok. Nah, itu poin ketiga. Cara antum menentukan cita-cita antum adalah lihat track record orang-orang sebelum antum yang jadi orang tersebut. Antum mau jadi masinis, antum lihat, cari tahu. Di Google banyak. Antum tahu biografi masinis Fulan. Dia tuh umuran antum tuh lagi ngapain sih? Dia sekolah di mana aja sih? Nah, antum kalau memang jujur dengan cita-cita antum titi jalan itu. Cita-cita. Kemudian, sebelum cita-cita yang besar, kan itu tadi cita-cita yang besar ya? Masinis, programmer, pemain bola. Ada visi-visi yang kecil tadi. Misalnya sekarang, antum mau jadi pemain bola tingkat kampung,
atau tingkat RT, atau tingkat Indonesia, atau tingkat dunia? Kalau sekarang tingkat dunia, katakanlah, berarti antum harus bisa bahasa Inggris, betul nggak? Berarti antum harus serius belajar bahasa Inggris. Atau Ana mau jadi pemain bolanya kayak Ronaldo yang berangkat ke Saudi, gabung Al-Nassr. Berarti antum harus jago bahasa Arabnya. Ronaldo memang nggak jago bahasa Arab, tapi dia punya skill bolanya di atas rata-rata. Nah, itu poin juga sebenarnya. Itu poin juga. Saat seseorang punya skill di atas rata-rata, skill-skill tambahan yang lain tidak dia perlukan. Ana ulangi nih, Ana ulangi. Saat orang punya skill di atas rata-rata, skill-skill tambahan yang lain tidak diperlukan. Kebalikannya, kalau orang punya skillnya rata-rata, di rata-rata, bukan di atas rata-rata, tapi di rata-rata, skill-skill tambahan yang lain, dia butuhkan. Oke, sekarang masuk ke skill. Poin keempat nih. Tapi ulang dulu, poin pertama tadi apa? Tentang bercanda. Antum tahu kapan bercanda, tahu kapan nggak bercanda. Itu namanya dewasa. Kedua, poin kedua. Poin ngobrol juga. Antum tahu kapan berkata-kata, tahu kapan nggak berkata-kata. Ana nanya, antum jawab. Ana nggak tanya, antum diam. Dan ini berlaku untuk semua ustadz yang lain. Itu juga kedewasaan. Ketiga, visi misi dan cita-cita. Yang keempat, masalah skill. Oke. Pertama, tahu dulu definisi skill. Apa itu skill? Keahlian, kemampuan, dan lain sebagainya. Anda katakan kepada antum, orang yang sukses menghadapi hidup itu orang yang punya skill. Anda tanya dulu ke antum, benar gak hal ini? Katakanlah kayak gini, Anda selalu permisalkan nih. Kenapa sih orang jadi tukang parkir? Anda selalu nanya kayak gini, kenapa orang jadi tukang parkir? Antum bayangin tukang parkir. Kita parkirin motor dia gak ada. Pas kita mau pulang dia tahu-tahu ada. Ajaib kan? Bener gak? Kalau antum parkir motor, antum kehilangan helm, antum minta tanggung jawab ke tukang parkir, tanggung jawab kan ya? Enggak. Itu bukan tanggung jawab kami. Nah, ajaib tukang parkir itu. Kenapa ya orang-orang ada yang dari tukang parkir? Coba antum kira-kira ada yang mau ngasih jawaban dulu? Gak punya skill. Anak katakan gini, kalau tukang parkir itu jago bahasa Arab, mungkinkah dia jadi tukang parkir? Anak bilang nggak mungkin. Anak bilang nggak mungkin. Kalau orang jago bahasa Arab, minimalnya dia jadi guru bahasa Arab. Bener nggak? Dia lebih baik nyari duit melalui ngajar bahasa Arab daripada dia jadi tukang parkir. Kalau orang itu bisa di bahasa Arab, katakanlah, oke, kita bukan ngomongin skill dunia. Kita ngomongin skill duniawi aja. Katakanlah dia orang ahli mesin. Artinya dia bisa memperbaiki motor yang rusak. Mungkinkah dia jadi tukang parkir? Kayaknya nggak mungkin. Ya lebih baik dia buka bengkel, bener nggak? Artinya apa? Artinya orang yang nggak punya skill itu sulit hidupnya. Semakin sedikit skill antum, anak katakan semakin sedikit skill antum, semakin sulit antum menjalani hidup. Tapi semakin banyak skill antum, semakin mudah antum menjalani hidup. Coba ulangi. Semakin banyak skill, semakin mudah hidup. Ulangi lagi. Oke, anak contohkan nih, anak contohkan. Ada orang jago bahasa Arab. Skill pertamanya tuh. Plus jago bahasa Inggris. Plus hafal Quran. Plus bukan hanya hafal, suaranya bagus. Udah suara bacaan Qurannya bagus, suara adzannya juga bagus. Lihat nih, 4 skill aja. 4 aja. Anak katakan 4 aja. Bahasa Arab, jago. Bahasa Inggris, jago. Hafal Quran, iya. Dan bukan hanya hafal, bacaannya oke. Kira-kira sekarang, kalau ada lowongan imam, ini tahun ini ada lowongan imam di Amerika, tapi harus pasti bahasa Inggris syaratnya. Kira-kira dia bisa daftar gak?
Bisa. Sekarang kalau ada lowongan imam, katakanlah di Dubai, syaratnya bisa bahasa Arab, dia bisa daftar gak? Bisa. Entahlah dia gak mau keluar negeri, ada lowongan imam Ramadan di, katakanlah di Papua atau di Sulawesi, syaratnya hafid, dia bisa daftar gak? Bisa juga. Ada lowongan imam di Semarang, syaratnya gak hafal pun gak apa-apa, tapi yang penting bacanya bagus, dia bisa daftar gak? Bisa juga. Jadi artinya, semua lowongan yang ada di depan mata, dia bisa lamar karena dia punya 4 skill. Tapi sekarang kita kurangi 1 skill aja. Kurangi 1 skill, misalnya bahasa Arab jago, hafal Quran, suara bagus, tapi gak bisa bahasa Inggris. Berarti yang gak bisa dia lamar lowongan imam yang mana? Yang di Amerika tadi. Tapi lowongan yang lain dia masih terbuka. Tapi dia mau ke Amerika belum bisa. Karena syaratnya harus pasti bahasa Inggris. Tuh, berkurang 1 lowongan. Berkurang 1 lowongan. Sekarang dikurangi lagi 1 skillnya. Dia hafal Quran aja, bacaannya bagus, tapi gak bisa Arab, gak bisa Inggris. Bisa gak dia lamar jadi imam di Dubai? Gak bisa, berkurang lagi. Dia cuma bisa lowongan imam di dalam negeri aja. Sekarang ternyata dia gak hafal Quran, hafalannya cuma 5 juz, itu pun gak mungkin. Bisa lamar imam dia di Papua atau di Sulawesi atau dimanapun? Gak bisa. Artinya apa? Dia gak bisa ngelamar di mana-mana, bayangin. Tuh, gak ada skill, susah hidup, mau ngelamar kemana? Mau ngelamar jadi karyawan toko Indomaret? Mau apa? Oh, muadzin. Muadzin, oh tadi suaranya bagus aja ya? Nah, itu kalau suaranya bagus. Kalau suaranya juga gak bagus, akhirnya gak bisa lamar kemana-mana. Dan antum tahu kira-kira penghasilan muadzin sama penghasilan imam gedean mana? Hah? Penghasilan imam, walaupun kalau di akhiratnya itu terjadi khilaf. Kalau antum cari tahu di fikih, para ulama tuh terjadi perbedaan pendapat, ini lebih utama muadzin atau lebih utama imam. Artinya lebih banyak pahala muadzin atau lebih banyak pahala imam. Ada pendapat pertama bilang lebih banyak pahala muadzin. Kenapa? Semua orang yang sholat di situ muadzin dapat pahalanya. Artinya imam juga kan dipanggil oleh muadzin, benar gak? Itu pendapat pertama. Pendapat kedua enggak. Walaupun muadzin itu manggil orang, tapi tetap imam lebih banyak pahalanya. Imam lebih utama. Karena apa? Karena dia penjamin sholat. Plus kualifikasi imam itu lebih banyak daripada kualifikasi muadzin. Makanya kata Rasulullah kan, ya umukum akroukum li kitabillah. Akro itu ada yang bilang paling banyak hafalannya, ada yang bilang paling bagus bacaannya, artinya di sini tajwid bukan di irama dan lain sebagainya. Jadi itu kalau di bidang akhirat itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi kita tahu bersama di bidang dunia pasti lebih utama imam. Antum jalan kemana, ke musola kemana? Kalau itu di situ gak ada muadzin, ada bapak-bapak tua yang datang. Dek, adzan dulu. Jadi artinya muadzin itu siapa aja bisa disuruh, bener gak? Dek, tolong adzan. Tapi untuk imam, orang-orang berhati-hati. Kalau antum gak pakai peci, antum gak mungkin disuruh jadi imam. Tapi kalau muadzin, walaupun antum pakai kaos, dek, tolong adzan lah. Tuh kan? Jadi dilihat kualifikasi juga lebih banyak imam. Karena skill yang dibutuhkan juga lebih banyak. Artinya apa? Tugas antum sekarang nih, antum perbanyaklah skill antum. Bahasa Arab, antum pelajari dengan serius. Bahasa Inggris, kalau ada kesempatan, antum pelajari dengan serius. Ana ini baru pulang kursus di Ambarawa. Kenapa anak ke Semarang nih? Ana ikut kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris, antum pelajari. Quran antum mutkinin. Dan bukan cuma hafal, tapi bacaan tajwidnya bagus. Maka antum akan lebih mudah menjalani hidup. Tapi berbeda, kalau antum lulus pondok, hafal Quran enggak, bahasa Arab juga gak bisa. Mau jadi apa? Mau jadi musyrif? Oh enggak, maaf, kami musyrifnya harus bisa bahasa Arab, tuh gak bisa ngelamar. Oh maaf, kami musyrifnya harus bisa hafal Quran, aku gak bisa ngelamar. Kerja itu udah otomatis gak bisa kalau antum gak punya skill. Begitu ya. 4 poin aja berarti yang Anda sampaikan. Yang pertama tadi apa?
bercanda, harus tahu waktu. Kedua, ngobrol. Jadi anak harapkan setelah ini, udah setelah iqomah, jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bercanda. Setelah iqomah, antum tuh udah punya waktu ngobrol banyak, masa mau setelah iqomah ngobrol juga? Ya Allah. Ubah. Ketiga, visi misi harus ada, karena itu yang menguatkan antum. Dan itu yang akan tetap mendorong antum untuk terus bergerak. Yang keempat, perbanyak skill. Semakin banyak skill, semakin mudah hidup. Terima kasih atas kesempatannya. Anak bisa jadi kesini lagi, atau bisa jadi ini terakhir anak kesini. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertamanya, kalau besok pasti anak pulang. Anak tuh dari Garut. Tahu Garut itu? Nah, Garut di mana? Jawa Barat. Anak besok pulang, bisa jadi anak kesini lagi, bisa jadi anak gak kesini lagi, tergantung yayasan gimana. Gitu. Kalau anak, alhamdulillah, sudah dakwah, ini berarti kota ke-38 anak dakwah. Kemarin anak baru dakwah di Karanganyar. Karanganyar, tahu Karanganyar? 3 hari di situ. Di 9 provinsi. Kalau anak boleh sebutin, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Aceh. Baru Desember kemarin anak pulang dari Aceh. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi antum sekalian. Mungkin di antara antum ada yang mau keliling Indonesia? Ada yang mau keliling Indonesia? Ada yang mau keliling dunia? Perbanyak skill. Oke? Tahtatim berdua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.